Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan saya Reza Febriansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi misalnya yang memuat promosi budaya. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Ahmad Kumarigama, yang kedua ada Pak Abdul Simamora, yang ketiga ada Mas Elis Kurniawan, yang keempat ada Mas Muhammad Fauzan, yang kelima yaitu saya sendiri Reza Febriansa, dan yang keenam ada Pak Yuni Atas yang juga terbelakang. Aparatur sipil negara atau yang biasa disebut ASN dituntut menjadi pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Pemerintah menetapkan nilai inti berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini berfungsi sebagai kompas perilaku, tidak hanya memandu apa yang dikerjakan ASN, tetapi terutama bagaimana pelaksanaan tugas dilakukan agar berdaya guna dan dipercaya masyarakat. Namun, penerapan budaya berakhlak di lingkungan unit kerja masih menghadapi hambatan oleh keteladanan pimpinan yang belum konsisten, nilai yang belum terintegrasi ke IKU atau SOP, resistensi perubahan, kesenjangan kompetensi layanan digital, pengukuran perilaku yang lemah, infrastruktur proses terbatas, komunikasi internal generik, serta tumpang tindihnya sebuah regulasi. Tujuan daripada berakhlak yang pertama menjadi pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan meningkatkan efektivitas internalisasi nilai-nilai berakhlak. Yang kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Baru yang ketiga, memiliki tujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi dan mengurangi dampak negatif jika masalah tersebut tidak bisa dihindari. Lalu tujuan yang keempat yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama dalam penerapan dan promosi budaya berakhlak di lingkungan unit kerja. Berikutnya untuk manfaatnya, yaitu pertama mendorong ASN untuk bekerja lebih profesional, kompeten, dan berorientasi pada hasil. Yang kedua, menjadi pedoman dalam menjaga integritas dan menghindari tindakan yang merugikan organisasi. Kemudian manfaat yang ketiga untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, harmonis, mudah berkolaborasi, dan penuh rasa saling percaya. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran, komitmen, dan pemahaman terhadap pentingnya penerapan budaya kerja berakhlak bagi ASN. Orientasi pelayanan adalah sikap dan tindakan ASN yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan, serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Berikut merupakan potensi masalah yang ada, yaitu layanan publik lambat, rumit, dan tidak ramah, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, aduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, dan terakhir potensi diskriminasi pelayanan dalam kurung tidak adil. Sehingga dibutuhkan mitigasi yaitu SOP yang sederhana, transparan, dan terukur, pemanfaatan aplikasi digital untuk mempercepat proses layanan, membuka kanal pengaduan masyarakat dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas, dan terakhir, pelatihan pegawai untuk meningkatkan sikap ramah, responsif, dan adil. Indikator keberhasilan adalah sebagai berikut. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat, waktu layanan lebih cepat sesuai standar, aduan masyarakat terselesaikan tepat waktu, dan yang terakhir, tidak ada laporan diskriminasi pelayanan. Akuntabel, yang artinya bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan, serta menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Adapun potensi masalahnya yaitu kurangnya transparansi, penyalahgunaan wewenang, tekanan dari pihak eksternal maupun internal. Untuk mitigasinya yang pertama yaitu membangun sistem informasi terbuka, SOP yang jelas, serta keterbukaan publik terhadap hasil kerja. Yang kedua, melalui pelatihan, kode etik, dan teladan pimpinan agar ASN berani berkata tidak pada penyimpangan. Ketiga, menyediakan perlindungan hukum bagi ASN yang menolak tekanan eksternal. Adapun indikator keberhasilannya di antara sedang dan tinggi, bergantung pada komitmen pimpinan dan keterbukaan ASN. Tinggi jika konsisten ditegakkan, sedang ke tinggi tergantung dukungan dari pimpinan. Kompeten berarti melakukan pembelajaran atau perkembangan diri
secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi dan menjalankan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi tentunya perubahan itu setiap tahun itu pasti akan ada. Contoh dalam segi teknologi ataupun dari tools-tools yang kita gunakan. Jadi untuk agar tetap mengikuti perkembangan tersebut dan memberikan kualitas yang terbaik, kita itu harus melakukan pembelajaran secara terus-menerus. Contoh mempelajari teknologi seperti yang terbaru sekarang yaitu AI gitu. Tentunya dalam menjalankan value berakhlak yaitu kompeten ini, tentunya pasti ada masalah-masalah yang dihadapin. Nah, jadi mungkin kita bisa mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian bagaimana cara menanggulanginya atau mitigasinya, dan apa sih indikator keberhasilannya jika kompeten ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama kita identifikasi dari masalahnya. Yang pertama itu rendahnya motivasi diri. Nah, ini contohnya ASN seperti bermalas-malesan gitu. Karena untuk apalagi belajar dengan atau merasa puas dengan apa yang dia miliki sekarang pengetahuannya. Padahal pengetahuan itu kan makin berkembang setiap tahunnya. Sedangkan sekarang teknologi itu beda setahun atau 2 tahun saja sudah berkembang pesat. Kemudian yang kedua yang pola pikir yang kaku. Ada yang mengatakan kalau misalnya sudah bekerja ngapain lagi diganti gitu, atau kenapa harus diganti. Nah, tentunya kalau misalnya begitu kan teknologi yang lama-lama tuh terus dipakai dan tidak akan berkembang dan susah berkembangnya. Nah, itu untuk pola pikir yang kaku. Kemudian ada juga yang tidak mengetahui topik yang ingin dipelajari. Terus bagaimana sih mitigasi dari masalah tersebut? Nah, untuk mengadakan mitigasi tersebut kita tuh harus membutuhkan sistem pembelajaran wajib atau learning system. Untuk dari setahun itu dari pegawai itu ada wajib mempelajari beberapa topik yang sesuai dengan kerja dan tugasnya masing-masing. Kemudian itu mensosialisasikan seluruh kegiatan pelatihan dan workshop. Jika ada dilakukan workshop terbuka, maka wajib untuk diberitahukan kepada semua ASN. Kemudian tuh mungkin ini lebih kreatif itu sistem poin. Jadi jika nanti sistem poin itu dilakukan, contoh mempelajari topik A atau topik B, maka akan menambahkan sistem poin. Nah, mungkin nanti rewardnya itu bisa didiskusikan lebih lanjut agar menambahkan minat belajar dari setiap pegawai. Nah, kemudian tuh indikator keberhasilannya itu apa? Nah, tentunya itu pastinya ada kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan. Salah satu itu workshop. Kalau misalnya workshop tersebut sering dilakukan, itu berarti kompeten itu sudah dilakukan dengan baik. Terus untuk dari pegawai-pegawainya itu memiliki insight tentang perkembangan apa saja sih yang terjadi atau teknologi apa saja sih yang berkembang di saat ini. Kemudian untuk indikator selanjutnya dan terakhir itu adanya minat belajar yang tinggi. Contohnya kapan sih topik ini akan diadakan, ataupun topik seperti ini apakah ada versi keduanya atau lebih lanjutnya. Itu untuk dari kompeten. Terima kasih. Harmonis. Harmonis berarti membangun hubungan kerja yang saling menghargai, peduli, dan terbuka. ASN dituntut untuk menghargai perbedaan, mengutamakan kerjasama, serta menciptakan suasana kerja yang rukun dan kondusif. Dengan sikap harmonis, kolaborasi dapat terjalin lebih baik, konflik dapat diminimalisir, dan pelayanan publik menjadi lebih efektif. Potensi masalah dari harmonis yang pertama kurangnya koordinasi antar unit atau instansi terkait dengan pekerjaan, kemudian adanya ego sektoral atau kepentingan pribadi, kemudian persepsi ketidakadilan dari masyarakat atau investor dari golongan tertentu. Adapun mitigasi yang perlu dilakukan yaitu membentuk one-stop service atau joint task force dengan SOP yang jelas, serta forum komunikasi rutin lintas instansi. Kemudian deklarasi integritas bersama, monitoring yang lebih ketat dari pihak-pihak seperti Inspektorat Jenderal misalnya. Kemudian penerapan standar objektif tanpa memandang latar belakang tertentu dan audit berkala. Adapun indikator keberhasilannya, yang pertama tidak adanya tumpang tindih keputusan perizinan, kemudian tingkat kepuasan pemohon izin meningkat yang dilakukan melalui survei ke pemohon izin, kemudian semua izin diproses sesuai kriteria baku, dengan begitu tidak ada kasus diskriminasi, kemudian waktu penyelesaian proses perizinan dapat selesai dengan lebih cepat. Loyal. Loyal memiliki definisi yaitu setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bangsa dan Negara, serta misi dan kebijakan Kementerian ESDM, meliputi menjaga nama baik instansi, patuh pada aturan, tidak menyalahgunakan kewenangan, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Berikut merupakan potensi masalah, mitigasi, dan indikator keberhasilan dari nilai berakhlak loyal. Potensi masalah yang pertama yaitu benturan kepentingan dan tekanan eksternal dari industri dan politik. Yang kedua yaitu kerahasiaan data strategis. Yang ketiga yaitu disinformasi atau isu liar energi yang menggiring pegawai kontra narasi resmi. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, keteladanan dan fakta integritas pimpinan menandatangani dan zero tolerance gratifikasi. Yang kedua yaitu klasifikasi dan proteksi data label rahasia atau terbatas, di mana melarang akses dokumen pihak pribadi. Yang ketiga yaitu satu pintu komunikasi publik pedoman narasi energi melalui kanal resmi. Indikator keberhasilan yang pertama yaitu menurunnya atau tidak ada temuan pelanggaran integritas, meliputi kebocoran data ataupun gratifikasi. Yang kedua yaitu tidak ada pejabat atau anggota tim perizinan terkena indikasi benturan kepentingan. Baik, selanjutnya akan dibahas yaitu terkait adaptif. Adaptif ini merupakan sikap dan tindakan ASN yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Ya, adapun potensi masalah yang mungkin terjadi untuk adaptif, yang pertama bahwa ASN itu sulit beradaptasi dengan teknologi baru, misal menggunakan sistem digital monitoring atau aplikasi e-office lainnya. Yang kedua, adanya resistensi terhadap perubahan, di mana ASN itu lebih nyaman pakai cara-cara yang lama atau cara-cara yang manual. Yang ketiga, keterlambatan dalam merespon regulasi maupun kebijakan baru yang akan terus berubah. Adapun cara untuk memitigasi, yaitu pertama memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin tentang aplikasi maupun sistem baru. Kemudian yang kedua, menyediakan panduan sederhana seperti SOP maupun tutorial agar mudah dipahami oleh semua pegawai. Kemudian yang ketiga, membangun budaya kerja yang terbuka terhadap masukan dan inovasi. Yang keempat, mendorong sharing knowledge antar pegawai. Yang menunjukkan indikator keberhasilan dari adaptif itu yang pertama bahwasanya itu ASN akan cepat menguasai sistem ataupun aplikasi baru. Yang kedua, pekerjaannya lebih cepat dan efisien setelah perubahan sistem. Yang ketiga, tidak ada keterlambatan yang signifikan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Yang keempat, meningkatnya kepuasan stakeholder masyarakat terhadap pelayanan publik. Kolaboratif adalah sikap dan tindakan ASN yang mengutamakan kerjasama, sinergi, keterbukaan, dan saling percaya dengan rekan kerja, instansi lain, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Berikut potensi masalah, yaitu ego sektoral antar unit atau instansi yang menghambat kerjasama, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, dan yang terakhir, informasi tidak terbagi secara terbuka antar pemangku kepentingan. Dibutuhkan mitigasi sebagai berikut. Bentukan tim lintas unit atau instansi dengan target kinerja bersama. Rapat koordinasi rutin untuk sinkronisasi program dan kebijakan. Dan yang terakhir, penggunaan sistem berbagi data atau informasi yang transparan. Indikator keberhasilan antara lain terlaksananya program bersama lintas unit atau instansi tanpa hambatan yang berarti. Peningkatan sinergi kerja dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, adanya inovasi atau kebijakan hasil kolaborasi.